Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru Alam dalam kelas industri. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Pak Walan akan membahas tentang tune-up. Ya, tune-up itu terbagi dua, ada tune-up konvensional, ada tune-up EV. Nah, hari ini Pak Walan akan membahas tune-up konvensional. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu sebelumnya bahwa tune-up adalah tujuan untuk mengembalikan performa mesin. Performa mesin itu bisa dilihat dari apa? Dari kecepatan mesin, dari tenaga mesin, dari suara mesin, ya, yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara diperiksa, di setel, ya, dikembalikan energinya, tenaganya seperti semula. Itu yang namanya tune-up. Ya. Kemudian tune-up juga dilakukan apabila, ya, biasanya sesuai dengan dilihat dari apa? Bisa dilihat dari waktunya, bisa juga dilihat dari jarak, ya. Jadi mana yang lebih dulu, mulai jarak atau waktunya, ya. Kecuali kalau misalnya itu kendaraannya dilakukan dalam situasi, misalnya situasi berat, misalnya dia jalan-jalan di jalan yang berat atau berlumpur, nah, itu kemungkinan bisa saja tune-up-nya lebih dulu dilakukan. Baiklah anakku sekalian, dalam tune-up itu ada 3 pekerjaan. Ya, yang pertama adalah pekerjaan ketika mesin dalam keadaan mati. Yang kedua adalah ketika mesin dalam keadaan hidup. Yang ketiga adalah ketika mesinnya sudah hidup. Itu adalah 3 pekerjaan di dalam tune-up. Ya. Nah, di dalam tune-up ini ada 13 item untuk tune-up konvensional. Ya. Baiklah, lebih jelasnya akan ditampilkan pada PowerPoint berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara tune-up mesin bensin konvensional. Kenapa dinamakan mesin bensin konvensional? Karena sistem bahan bakarnya masih menggunakan karburator, lain halnya dengan mesin bensin EV. Mesin bensin EV menggunakan sistem bahan bakarnya menggunakan electrical full injection. Itu perbedaan antara mesin bensin konvensional dengan mesin bensin EV. Lalu bagaimana tujuan dari tune-up? Tujuan tune-up adalah mengembalikan performa mesin. Apa aja dikembalikan performa mesin itu? Ya, bisa tenaga mesinnya, atau bisa kecepatan mesinnya, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan performa mesin, ya. Dengan cara apa? Dengan cara diperiksa, ya, kemudian disetting ulang lagi sehingga tenaganya mesinnya seperti sedia kala. Itu yang namanya tune-up. Kapan kira-kira mesin itu di-tune-up? Nah, kira-kira tune-up itu dikerjakan ketika biasanya dilihat dari waktunya atau jaraknya, gitu. Boleh jaraknya yang mendahului atau waktunya, ya. Nanti bisa dilihat di buku servis kendaraan, ya. Atau dirasa-rasa apabila mobilnya atau motornya tidak terasa enak, itu juga bisa langsung di servis, langsung di tune-up, gitu loh, ya. Biasanya ini kendaraan-kendaraan yang sering dipakai pada kendaraan-kendaraan jalan-jalan yang berat, misalnya di lumpur, jalan-jalan yang terjal atau yang menanjak. Nah, ini bisa dimungkinkan, ya, tanpa adanya waktu atau jarak. Bisa. Ini biasanya akan terasa di mesin itu tidak enak. Nah, bisa itu langsung di tune-up, ya. Oke. Jadi kita sudah tahu kapan tune-up dan fungsi atau tujuan dari tune-up. Baik, kita mulai saja. Pekerjaan tune-up mesin bensin konvensional. Nah,
di sini ada 13 pekerjaan ya. 13 pekerjaan ini dibagi dalam 3 pekerjaan. Mungkin kawan sudah kasih tahu ya, itu ada 3 pekerjaan. Apa aja pekerjaan itu? Yang pertama, pekerjaan ketika mesin dalam keadaan mati. Itu apa saja? Yang kedua, ketika mesin dalam keadaan hidup. Itu apa saja pekerjaannya cara itu? Yang terakhir adalah ketika mesin sesudah hidup. Gitu loh. Apa saja? Gitu loh. Oke, kita bahas satu persatu. Kira-kira pekerjaan apa yang mesin dalam keadaan mati? Yo, kalian tahu kira-kira? Ya, yang pertama adalah sistem pendingin mesin. Kita periksa sistem pendingin mesinnya. Itu tentunya dalam keadaan mesin mati ya. Apalagi meriksa tali kipas, meriksa saring udara, meriksa baterai dan oli mesin ya. Jadi kelima item ini ya, ini dikerjakan pada mesin dalam keadaan mati. Kemudian pekerjaan mesin dalam keadaan hidup. Yang mana itu? Yo, kira-kira mana? Ya, tuh. Putaran idle, uji emisi, tekanan kompresi ya, sama karburator. Itu juga dalam keadaan mesin hidup ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu loh. Apa sih, kenapa sih karburator itu dikerjakan dalam mesin hidup? Nanti akan diceritakan lebih lanjut gitu loh. Yang terakhir, mesin dalam keadaan sesudah mesin hidup ya. Sesudah mesin hidup apa saja itu? Busi, kabel tegangan tinggi ya, sama celah katup. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan ketika mesin sesudah hidup ya. Gitu loh. Itu adalah pekerjaan ketika mesin sudah hidup ya. Jadi intinya bahwa pekerjaan tune-up itu ada 3 pekerjaan. Yang pertama apa? Pekerjaan ketika mesin dalam keadaan mati. Yang kedua ketika mesin dalam keadaan hidup. Yang ketiga mesin sesudah hidup. Jelas ya? Itu pekerjaan-pekerjaan di tune-up. Tolong perhatikan tuh, jangan sampai tidak tahu ya. Gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, pekerjaan tune-up yang pertama apa? Nah, pekerjaan yang pertama adalah sistem pendingin mesin ya. Memeriksa sistem pendingin mesin. Nah, bagaimana cara memeriksa sistem mesin itu? Oke, kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah periksa tinggi air pendingin. Gimana tuh lihatnya? Nah, lihat dingin itu ada di mana? Adanya di reservoir tank. Ini dia seperti ini, di sini. Biasanya di pojokan tuh, di pojokan mesin ya. Ada tuh reservoir tank ya. Kita cek gitu loh. Apakah airnya di antara sini ya? Gitu loh. Kalau di sini tambahkan sampai mana? Sampai full. Nah, sampai full gitu loh. Nah, kalau sudah full baru kita kembali berikutnya yang kita periksa gitu loh ya. Gitu loh. Apalagi kita periksa ya? Lagi ya, apalagi kita periksa. Yang kedua adalah periksa air pendingin. Kita cek air pendinginnya. Apakah ada oli, apakah ada kotoran atau karat gitu. Kalau ada oli, langsung aja kita ambil kesimpulan. Kemungkinan ya mesinnya sudah, kemungkinan oli sudah masuk ke radiator. Artinya siap-siap saja itu mesin akan turun gitu loh ya. Karena ada apa? Terjadi overheating gitu loh ya, antara blok dengan kepala sidernya itu renggang gitu, sehingga kemudian oli masuk ke radiator. Jadi gitu, sudah berhenti, tune-up-nya tidak diteruskan ya. Kalau benar-benar di air itu ada olinya, radiatornya gitu loh. Oke, lanjut ke berikutnya. Apalagi berikutnya adalah periksa sistem pendingin. Nah, ini kita cek sistem pendingin dengan apa? Dengan menggunakan yang namanya tadi apa nih alatnya nih? Alatnya adalah ini alatnya ada namanya apa?
radiator tester nih yang seperti ini ya. Itu kita masukkan di lubang radiator, kita tekan ya. Itu tekanan kira-kira sampai dengan berapa tuh ada nanti itunya, ada standarnya biasanya 1,1 km ya, atau nanti ada cek di situ, cek gitu. Nah, dipompa terus sampai jarumnya bergerak, sampai diurus gitu loh. Ditunggu berapa menit ya. Kalau kira-kira jarumnya itu turun, nah pertama ada kemungkinan apa aja kemungkinannya? Bisa saja mungkin selangnya bocor ya, bisa saja mungkin klemnya, penjepit selangnya itu juga longgar ya kan, atau misalnya ada kerusakan di radiator, ada di kisi-kisinya berkarat, itu juga yang menyebabkan jarum turun atau bocor dia gitu. Atau kebocoran pompa air, atau inti radiator bocor, atau longgarnya sumber penguras air gitu loh ya kan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran itu ketika kita melakukan dengan menggunakan alat tes tutup radiator ya. Kita cek gitu loh ya. Nah, nanti kalau misalnya jarumnya tidak turun-turun, berarti tidak ada kebocoran tuh. Tapi kalau jarumnya turun, nah tadi ada 4 kemungkinan ya, bisa radiatornya atau pompanya. Oke ya, kita teruskan lagi. Selanjutnya adalah nah, yang keempat adalah periksa cara kerja tutup radiator. Nah, yang penting nih cara meriksa kerja tutup radiator ya, gitu loh. Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat tes tutup radiator. Tutup radiatornya kita pasang ya, kita masukkan di situ sama kayak tadi sistem pendingin juga ya. Kita pompa lagi gitu loh ya. Ketika dipompa ya, terus jarumnya turun, berarti dia rusak tutup radiatornya gitu loh. Gimana kalau rusak kita pakai juga? Nah, ini yang bisa bahaya ya. Ini katupnya tidak kerja secara maksimal, karena di tutup radiator itu ada yang namanya katup vakum dan katup tekan ya, katup vakum dan katup tekan ya, gitu loh. Nah, ini sudah dijelaskan ya waktu di kelas 10 dan 11 ya, bagaimana cara kerja katup tekan dan katup vakum di tutup radiator ya. Ini ada standarnya nih, ada standarnya. Tekan pembuka katup berapa standarnya? Dari 0,75 sampai dengan 1,05 kg per cm persegi. Itu standarnya. Limitnya sekian gitu loh. Kalau kurang dari itu berarti tutup radiatornya sudah rusak ya. Oke, jadi memeriksa sistem pendingin mesin ini ada 4 tahapan tadi ya. Itu yang tadi saya sebutkan sampai dengan yang terakhir ini, yaitu cara kerja tutup radiator. Oke. Baiklah, sampai di situ dulu ya cara memeriksa sistem pendingin. Nanti item 2 sampai 13 akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang lebih jelasnya bisa kalian lihat di video bagaimana cara memeriksa sistem pendingin mesin. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi pemaparan salah satu dari pekerjaan kita, yaitu bisa menguji sistem pendingin mesin. Nanti untuk selanjutnya di minggu ke depan atau pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas lagi tentang kegiatan-kegiatan tune-up selanjutnya. Dari Pak Guru Walan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.